Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu tanggal 5 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame weekly ya, untuk membahas seperti apa pergerakan minggu depan. Kalau kita perhatikan pergerakan untuk indeks dolar ya, sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakan sebelumnya di sini kan di beberapa minggu ke belakang itu kan turun, kemudian terjadi kenaikan pasca pembentukan candle impulsif ya yang cukup kuat, yang dimana ada long legs doji dikonfirmasi oleh candle impulsif atau bullish engulfing terjadi di area sini. Kemudian 4 minggu ke belakang terjadi kenaikan, dan posisi saat ini kalau kita perhatikan di minggu terakhir ya, khususnya di minggu kemarin ini ada pembentukan terjadinya candle inset bar ya, dimana di sini ada mother bar, di sini sekarang membentuk sebuah pergerakan inset bar. Artinya ada penurunan tapi sebatas 50% dari pergerakan impulsif sebelumnya. Secara keseluruhan kemungkinan besar menurut saya ini akan terjadi koreksi ya. Masih terjadi koreksi atau terjadi penurunan untuk indeks dolar, karena saya melihatnya untuk di minggu sebelumnya, maksud saya di bulan Februari itu ada pembentukan bullish engulfing. Oke, kita tengok dulu. Nah, ini adalah pembentukan bullish engulfing yang terjadi ya. Ada candle merah dimakan oleh candle warna hijau. Wajar kalau terjadi koreksi ya, tapi nanti kita ukur ya dari titik A sampai dengan titik B. Target penurunannya minimal kita lihat antara 236, 38,2 sampai dengan area 50%. Oke, kita kembali lagi di time frame weekly. Nah, sekarang kita akan tarik menggunakan Fibonacci retracement ya, tentunya dari titik terendah sampai dengan titik tertingginya. Oke, langsung aja kita tarik dulu Fibonacci retracement dari titik terendahnya di sini ya sampai dengan titik tertingginya. Kita lihat, oke. Kita menemukan area, kita pasin dulu ya angkanya di 100.820. 100.820, kemudian high-nya ada di 105.359. Oke, kita kunci. Nah, kita udah mendapatkan target Fibonacci-nya. Sebentar, ini saya masukkan juga. Nah, di sini ada area 236% yang artinya sudah tersentuh tapi tidak mampu break di bawah area 236%. Artinya di 104.288. Nanti kita lihat apa yang terjadi di area ini, apakah ada pembentukan pattern terjadi untuk time frame yang lebih kecil, karena kecenderungannya ya menurut saya di weekly kalau posisinya ini inside bar, maka satu candle kita membentukkan candle bearish sekali lagi. Ya, candle bearish sekali lagi maka akan membentuk 3 inside down, dan disitulah awal dimana akan terjadi koreksi yang sesungguhnya. Apakah nanti sampai berada di area golden level 103.89 sampai dengan 61,8%, yaitu di 102.554. Tentunya ini membutuhkan satu candle konfirmasi yaitu impulsif bearish dan close di bawah open daripada impulsif bullish ini. Ya, itu menjadikan sebuah catatan untuk kita melihat sejauh mana indeks dolar akan melanjutkan penurunannya. Oke. Sekarang kita lihat lagi di time frame daily ya. Di time frame daily secara keseluruhan memang masih bergerak konsolidasi ya. Tidak ada perubahan, artinya masih bergerak di range antara area low weekly ya, yaitu di 104.094 sampai dengan area high weekly-nya 105.359. Oke, ini kita hapus dulu yang posisi ini yang kemarin sudah tidak kita gunakan dulu. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita lihat posisinya. Candle terakhir untuk daily adalah candle bearish. Sebelumnya ada bullish impulsif ya. Ini sih masih dalam posisi tekanan buyer ya. Menurut saya masih ada kemungkinan akan terjadi kenaikan. Tapi secara keseluruhan memang membentuk inside bar ya. Maka membentuk inside bar, dan yang harus kita lihat paling terdekat daripada harga running untuk time frame daily yaitu 23,6% akan menguji sekali lagi wilayah 104.288 ya area ini, karena ini juga momentumnya pastinya dengan adanya inside bar. Kalau dorongan seller kuat minggu depan ya, apalagi banyak The Fed juga akan speak, kemudian juga ada non-farm payroll, ada unemployment rate, ada ADP non-farm employment change itu juga akan rilis, JOLTS juga akan rilis.
banyak momentum di minggu besok ini ya, banyak high impact yang terjadi. Pasti pergerakannya akan bervariasi ya, dan itulah nanti yang akan kita lihat untuk pergerakan ya, khususnya indeks dolar ini. Kalau menurut saya dengan posisi pergerakannya ini kan sementara membentuk sebuah bullish flag ya, meskipun konsolidasi ini terlihat ini terjadi penurunan dan ini juga terjadi penurunan gitu. Ada bullish flag terjadi di area ini dan naik turunnya memang sangat rapat sekali ya. Ada pergerakan compression di wilayah ini. Tapi saya melihatnya di time frame daily memang di sini juga ada area order block terjadi di kisaran antara area support di 103.760. Ya, gambaran saya sih harusnya masih ada koreksi ya. Masih ada koreksi. Makanya kita lihat dorongan besok news minggu depan, kalau memang betul-betul membuat indeks dolar terjadi pelemahan, maka besar kemungkinan pasti akan menuju area golden level, yaitu di 103.89. Oke, sekarang kita lihat time frame 4 jam ya. Kita lihat time frame 4 jam. Di time frame 4 jam terlihat pergerakannya membentuk seperti bullish flag ya, atau kalau kita tarik dari swing terakhir, karena ini kan terjadi breakout ya, ada terjadi breakout dan ini masih koreksi. Dan posisi terakhir di sini candle bullish engulfing dimakan oleh candle impulsive bearish. Artinya di sini terjadi seller momentum yang sangat kuat, tapi hati-hati, besar kemungkinan nanti sesi Asia sampai dengan sesi Eropa untuk hari Senin ya, untuk hari Senin ini terlihat akan terjadi konsolidasi ya. Karena saya melihatnya di sini ada rally base rally atau ada pembentukan area base di time frame 4 jam. Ini yang harus kita pantau untuk hari Senin besok karena sudah mendekati wilayah ini. Dan di sesi terakhir setelah ada bearish engulfing ya, di sini ada long legs doji atau ada doji, ada candle doji, artinya membutuhkan satu konfirmasi lagi untuk memberikan informasi ya, bahkan posisinya ini juga sudah mendekati area base. Maka ini nanti potensi kita lihat di time frame 1 jam. Kalau sampai ini terjadi pembalikan sekali lagi, maka menurut saya akan hanya bergerak di wilayah terbatas ya, masih bergerak di wilayah terbatas. Tapi saya melihatnya memang untuk 1 minggu ke depan besar kemungkinan masih dalam posisi kenaikan ya, tapi koreksinya ini terlihat agak masuk ke dalam gitu loh. Artinya akan mendekati area-area base yang akan diuji sekali lagi. Tentunya yang menjadi low weekly ini juga akan diuji. Jadi menurut saya, gambaran saya akan terjadi penurunan baru kemudian dia akan terjadi kenaikan. Ya, seperti itu ya gambarannya, karena di sini juga ada potensi membentuk broadening juga. Ya, dari kalau kita tarik seperti ini. Ini yang pertama, kemudian yang kedua adalah yang ini. Ya. Tapi secara struktur masih masih terlihat terjadi kenaikan ya. Tapi koreksinya ini cukup lumayan dalam nantinya ya. Nah, terlihat seperti ini pergerakannya ya. Oke. Nah, ini juga akan menguji sekali lagi wilayah area ini, area base ini. Kalau ini sampai tidak berhasil di breakout, maka ini akan melanjutkan kenaikannya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam saya melihat di sini dorongan seller terjadi setelah dia menutup gap di hari kemarin dan berpotensi saat ini membentuk long legs doji dan belum ada konfirmasi jelas tentunya. Tapi kalau gambaran saya akan melihat area base yang di sini nih. Ini ada area base yang wajib kita pantau besok. Kalau ada terjadi pembentukan ya chart pattern di wilayah ini, ya pembentukan chart pattern baik itu bearish flag ataupun rising wedge ya, ada kemungkinan nanti akan ada area yang akan di break karena wilayah swing terakhir ini kalau di breakout maka dia akan bergerak turun. Ini kita tandain dulu, yaitu di 104.359. Artinya kalau dorongan besok berhasil breakout ya di bawah area 104, maka menguji sekali lagi area low weekly. Oke, ini gambarannya. Oke, dan kemudian tapi kalau ternyata area ini ya, area base ini tidak mampu di breakout, maka dia akan kembali lagi menguat. Ya, tandanya di situ, maka akan menguji wilayah resisten berikutnya. Nah, seperti ini ya. Ini gambarannya dari saya untuk pergerakan indeks dolar. Besar kemungkinan untuk di hari minggu di minggu depan ya, untuk awal-awal hari besar kemungkinan masih akan bergerak konsolidasi di wilayah ini.
ya, sampai nanti kita lihat kecenderungan buyer dan seller dari melihat news yang akan rilis minggu depan, baru di situ akan memberikan dampak yang cukup signifikan. Karena hal yang perlu saya perhatikan di sini yang saya sampaikan tadi, di mana weekly ya, weekly-nya ini membentuk maksud saya di monthly ya, monthly-nya ini membentuk bullish engulfing ya, monthly membentuk bullish engulfing. Adapun penurunan koreksinya yaitu area 50%. 50% daripada bullish engulfing ini adalah kisaran 103.089. Jadi ada memungkinkan untuk pergerakan di minggu depan masih dalam posisi koreksi ya, masih dalam posisi koreksi. Itu yang bisa saya lihat ya, bisa saya sampaikan secara analisa teknikal. Jadi kemungkinan besar akan bergerak turun ya, yaitu menuju area golden level atau menguji support terdekatnya kalau tahapannya ya ini tadi, area base di breakout, kemudian area low weekly di breakout, maka akan kecenderungan turun. Ininya seperti itu. Jadi nanti kita lihat hari Senin apakah ada open gap down atau open gap up. Kalau ada open gap up, maka dia akan menguji naik dulu, baru dia akan menutup penurunannya seperti ini. Tapi setelah dia menutup opennya, baik itu gap up atau gap down, ya kita jangan keburu-buru untuk menyimpulkan. Artinya masih ada pergerakan selanjutnya yang tentunya contoh seperti ini ya. Nah ini kan sudah menutup gapnya, tapi dikonfirmasi candle berikutnya adalah bearish engulfing, maka di sini ada potensi penurunan yang cukup signifikan. Itu maksudnya. Jadi ada pelemahan berlanjut. Jadi ketika candle tersebut sudah menutup gapnya, tunggu konfirmasi candle berikutnya, khususnya time frame 1 jam. Oke, kalau terjadi berikutnya sudah ada konfirmasi penerusan tren atau dari contoh ini ya, ada gap up, gap down ditutup ya, tapi di candle berikutnya ternyata impulsif, ya kecenderungan pasti akan naik. Karena konfirmasi ini adalah candle bearish, maka dia kecenderungan turun, apalagi ada bearish engulfing di area ini. Itu kondisinya ya. Jadi untuk memantau melihat indeks dolar sebagai acuan untuk trading kita ya, khususnya trading saya ya, dan saya akan melihat hal tersebut yang sering saya lakukan untuk saya melihat potensi di market-market yang lain, baik itu XAU-USD dan PAR USD ya, ataupun cryptocurrency dan lain sebagainya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk saat ini secara teknikal untuk indeks dolar. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Insya Allah malam nanti kita akan live ya pukul 20.00. Kita akan membahas semua market. Silakan bertanya apapun itu, insya Allah nanti saya akan jawab. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.